bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PLR yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur dengan tema Kasih Mengalahkan Segala Sesuatu. Tema ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Dan doa kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Camilla PLR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabatku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan renungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak kupuji. Engkau amat agung, beranak sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, bersalubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah sumber kerahiman ilahi, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan kasih yang selalu dan senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon semoga Engkau memampukan kami untuk membawa harapan bagi orang lain, terutama dalam setiap pelayanan kami. Di Kau Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar,
orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa semua orang yang tidak bersama dengan Dia berarti melawannya. Dalam hal ini, kita dapat memahami dan mengerti bahwa orang yang melakukan banyak hal mengenai dosa, seperti yang telah digambarkan oleh Yesus, maka ia akan jauh dari hadapan Allah. Dengan demikian, orang yang melakukan hal dosa tidak akan mengalami kerahiman Tuhan dalam seluruh kehidupannya jika tidak ada pertobatan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, tindakan Yesus yang mengusir setan ternyata tidak dihargai oleh sebagian orang. Meskipun itu adalah hal baik yang Yesus jalankan, namun di mata orang-orang ini, malahan apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang sangat berlawanan dengan keinginan mereka. Sehingga ketika Yesus melakukan hal tersebut, justru mereka menuduh bahwa apa yang Yesus lakukan merupakan karya Beelzebul, sang penghulu setan. Dengan adanya tuduhan ini, membuat kehadiran Yesus yang membawa kesembuhan dan harapan tidak mendapatkan suatu apresiasi yang baik. Justru yang ada hanyalah sikap curiga dan cemburu akan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan semua itu datangnya dari mereka yang menutup diri terhadap kasih dan kemurahan Allah. Para sahabat yang terkasih, penolakan yang dialami oleh Yesus tidak lantas membuatnya mundur, kecewa ataupun marah terhadap orang-orang yang telah menolaknya. Namun, justru dalam situasi ini, Yesus tetap dengan lembut dan penuh kasih
memberi penjelasan kepada mereka. Dalam hal ini, mau menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata perbuatan kasih itu mampu mengalahkan segala sesuatu. Untuk itu, sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita belajar dari pribadi Yesus untuk tetap mengasihi, mencintai dan menerima mereka yang mungkin saja telah memberi persepsi yang kurang baik terhadap kita, terutama dalam setiap perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan terhadap sesama kita. Marilah kita mengungkapkan doa permohonan kita. Kita berdoa bagi orang-orang yang sampai saat ini masih menjauh dari ajaran Kristus. Semoga dari hari ke hari mereka boleh menyadari, mengakui, menerima dan percaya akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita oleh karena sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini, semoga melalui kerahiman Tuhan mereka yang sakit memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia, secara khusus negara Ukraina dan Rusia yang sedang berperang, semoga melalui kerahiman Tuhan kedua negara ini boleh menempuh jalan damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk diri kita sendiri, semoga kita semakin mendekatkan diri kita dan menyerahkan setiap kesulitan dan masalah kita dalam kemurahan dan kerahiman Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita ke dalam doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini.
Jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita bersama pada hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati.